Ya toh. Jadi itu nggak bisa menjadi ukuran. Ada orang yang nggak punya, tetapi hidupnya fan-fan aja, nyaman-nyaman aja, tenang, nggak pernah khawatir, hidupnya penuh dengan keberuntungan, gitu. Nah itu nggak bisa jadi parameter. Terus jangan sampai kita melakukan sumbangsih pada orang ada buntote. Aku sumbangsih, ngono ben rezeki untuk oke. Artinya itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Sang Maha Kuasa. Loh, kita memberi, kita bersedekah, urusan untuk pora, urusannya Gusti Allah kan gitu. Kalau kita masih memberi tapi ada buntutnya, artinya kita belum ikhlas. Masuk. Ini tinggal tiga ini. Ini agak tapi ringan ini pertanyaannya. Sejauh mana musik atau lagu yang sering kita dengar itu bisa mempengaruhi hidup kita, gaya kita, pikiran kita? Karena gini, ada lagu jenengan nek ngrungokke langgam karo ngrungokke ajep-ajep hip hop, beda mboten? Ya beda. Nah, itu nadanya aja beda. Itu ditelinga oleh apa? Telinga kita. Ini media informasi ini diterima otak, kemudian ke hati, dan kemudian lebih dalam lagi ke jiwa. Kalau jiwa sudah menyatu, terwujudlah nasib, gitu. Pikiran kita sekarang, kejadian kita besok, tergantung bagaimana mindset kita. Apa yang kita alami sekarang tergantung bagaimana dulu kita, bagaimana gitu, bagaimana dulu dahulunya gitu kan kita. Terus semua itu kan, semua apapun yang kita dengar, semua apapun yang pernah kita lihat itu membawakan memori. Misalkan jenengan lihat hujan pas ini gini gitu kan. Terus di suatu tempat, ada tempat yang sama udan, wah kok kelingan ini zaman. Akhirnya menghasilkan namanya kenangan. Nah, kenangan yang tersimpan oleh indera penglihatan, memori kita, pikiran kita. Mata itu artinya di sini kan memori, Pak. Otak besar ini kan memori untuk menyimpan segala apa yang menjadi perjalanan tamu di sini. Nah, akhirnya kan teringat kembali momen nanti bilang kan, wah aku naik dan ini kelingan zaman yang jangan. Nah, itu gitu kan. Kalau misalnya dikaitkan begini, ada teman saya yang suka koplo ini. Ya ini orangnya kan di sini suka koplo ya, dangdutan gitu. Kan sering di dalam koplo itu meskipun lagunya lagu sedih, lagunya lagu menderita, tapi dibikin happy aja kan dengan goyangan. Karena mindsetnya sudah seperti itu. Jadi itu. nanti dapatnya kan nggak ngefek kan, mesti itu syairnya tentang masalah penderitaan, masalah putus cinta atau apa kan ya. Ada misalkan gini Pak, orang karena terbiasa nyetel musik rock, dia rasanya damai. Karena sudah terbiasa dengan begitu, dengan caranya begitu. Ada orang yang nggak saya gamelan ada orang arturu gak nyetel wayang, rasanya orang turu. Nah itu sebenarnya sugestif ya. Jadi sesuatu yang berulang-ulang dilakoni, dijalani itu menjadi suatu kenyamanan untuk dirimu. Nah itu. Oke, tinggal dua ini pertanyaan pendek ini tentang hal-hal yang supranatural. Bagaimana Mas Dinus menjelaskan tentang fenomena yang seperti genderuwo yang katanya bisa menghamili seseorang dan menghasilkan anak? Kalau genderuwo itu kan gandar, gitu. Mereka ada genderuwo itu ada unsur tanahnya, kandungan tanahnya sedikit, Pak. Jadi gaib. Ada roh halus ya. Lembut nih dibilang. Lembut, ada jin, ada genderuwo. Kalau Anwar bilangnya jin, ini di Jawa kan gandarwo. Gandarwo itu ada unsur tanahnya dikit. Dia lah dari unsur tanah yang dia miliki itu sedikit, dia kadang-kadang nampak, kadang-kadang bisa enggak. Contohnya alien. Alien itu partikelnya lain. Misalkan di sini kita butuh mineral, mereka butuh airnya sudah kandungannya lain.
kita butuhnya tanah, mereka sudah pakai logam gitu. Jadi kalau di Gandharwa itu kan dia unsur api, angin, tanah, air, angin, api, cahaya, sama sedikit ada tanah. Jadi unsur tanahnya sedikit. Tapi ada kalau yang lembut itu hanya empat unsur alam, air, tanah. Makanya kan Gandharwa itu penggambaran dari Semar Gareng Petruk Bagong. Semar itu manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Gareng itu simbol angin, Petruk simbol air, Bagong itu simbol api. Tetapi ada yang Gandharwa itu kan ada kandungan unsur tanahnya, karena mereka sudah terlampaui, terbau oleh tanah. Ada grade-grade-nya ya. Kadang nampak, kadang bisa hilang. Itu Gandharwa atau jin bahasanya gitu. Itu bisa menghamili wanita. Untuk yang grade-nya agak tinggi memang bisa menampakkan. Iya, mereka punya nafsu. Ngali rupa. Iya, tapi mereka untuk mencapai kehamilan orang itu nggak semua Gandharwa bisa. Ya. Karena tergantung. Dan mereka punya akhirnya kan karena unsurnya hampir sama manusia. Itu sperma akhirnya gitu, punya tubuh. Siap. Dia butuh udara sama aja. Oke, yang terakhir ini. Iya. Jika tuyul itu memang ada ya secara universal, kenapa kok di luar negeri itu tidak ada terus fenomena tuyul yang katanya bisa nyuri duit di ATM atau di mana, di rumah, karena, di bank gitu? Karena di Jawa ada yang produksi tuyul. Karena sekarang gini loh, terbawa memori kehidupannya. Kayak di luar negeri, kenapa di sini kok nggak ada vampir? Ya, ini sama aja, Pak. Tergantung budayanya. Kan memori kehidupan ini menciptakan gaib-gaib di sekelilingnya. Termasuk rata-rata kan tuyul diambil dari selatan. Ada yang dari gunung. Nah, karena materi, karena memang gaib yang ada di tanah Jawa ini paling kompleks bentuknya. Paling beraneka ragam. Berarti ini sebenarnya dari pikiran-pikiran manusia di Jawa yang secara kolektif dan terkumpul dan divalidasi, akhirnya akan ada penampakan. Sebuah wilayah itu pasti ada energinya, dan setiap wilayah itu pasti energinya beda-beda. Contohnya lah, kacang Jawa, kacang Arab beda-beda. Beda kan, kacang Jawa sama kacang Arab. Beda. Rasanya pun beda. Ya sama aja. Produksi lembut di sini sama sana itu beda. Di sana ada vampir, di sini nggak ada. Di sini adanya jenglot atau Bathara Kara. Sama aja. Makanan juga darah. Lalu. Di sini agak aneh-aneh, ada yang suster ngesot. Iya, makanya kan dulu itu Pulau Jawa itu memang wilayah yang sangat wingit. Jadi suatu ketika memang akan dikembalikan pada kewingitannya. Gitu. Jadi lebih paling kompleks karena di sini adalah yang ada di pusat sesar bumi. Dan di situ akan banyak menghasilkan berbagai jenis makhluk dari sebuah jenis burung, jenis hewan kompleks, jenis tumbuhan, dari rempah-rempah yang di sini ada di luar negeri. Hanya Pulau Jawa ya kan? Karena memang Jawa itu kompleks sekali. Komplit. Iya. Di sini ada manusia yang aneh juga ada, manusia yang baik juga ada. Macam-macam. Gitu. Di Indonesia itu memang agama aja beraneka ragam, ras beraneka ragam, suku beraneka ragam. Oke, terima kasih Mas Tinus atas obrolan yang agak panjang ini. Terima kasih sekali lagi dari kami. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran pada Mas Tinus, juga kepada para semua penonton. Matur nuwun. Rahayu Swastiastu. Rahayu Mas Tinus, selamat sore. Rahayu Om Swastiastu, selamat sore Pak Dodi. Apa kabar? Puji syukur Mas Tinus pada kesempatan kali ini bisa ketemu kembali dengan kita dari Ngaji Roso.
saya kok ini ada suatu kebetulan yang entah itu kebetulan atau memang sudah disetting oleh Gusti, oleh alam, sehingga rencananya kita mau datang ke Solo itu nggak jadi, ketemunya di sini malah di Jogja ya. Ngereng Merapi ya. Dan ternyata tadi waktu ngobrol Mas Dino sedang mengadakan perjalanan, tepatnya perjalanan spiritual ini Mas Tulus ya. Mungkin nanti oke. Wirawiri terus jalan. Nanti mungkin bisa diceritakan kepada kita perjalanannya kayak apa, terus yang melatar belakangi kenapa kok ingin melakukan suatu perjalanan, terus apa tujuan dari perjalanan itu. Monggo, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya Pak Dodi. Memang perjalanan itu kan step by step ya Pak. Jadi dari perjalanan saya keliling 7 provinsi itu memang difokuskan untuk kerajaan-kerajaan Siwa Buddha. Jadi kerajaan Siwa Buddha kan tertutup pada era berakhirnya Majapahit. Dari Majapahit dan sebelumnya kan dulu kan era kerajaan Siwa Buddha. Dan setelah itu runtuhnya Majapahit itu kan masuknya ke Mataram Islam, Demak, Pajang kayak gitu kan. Sudah berbau Jawa Islam Jawa. Nah, dari rentetan saya keliling 7 provinsi, terus sampai ke Malang lagi, balik lagi ke Solo. Startnya dari mana? Awalnya saya dari Bali. Startnya dari Bali, Jawa Timur, kemudian ke Jabar sampai Gunung Salak, terus Banten sampai Laut Utara Banten, terus DKI. Masuknya kan kerajaan Jayakarta karena Nusantara ini, Indonesia ini kan sebenarnya kan wahyu keprabonya kan Jayakarta, kan masuknya DKI, provinsi DKI. Habis itu ke Jawa Tengah itu dari Banjarnegara sama Wonosobo, dia yang sampai Temanggung. Nah, Temanggung kemudian ke Jogja ngurusi kembali ke Malang. Ke Malang itu masuk kerajaan Kanjuruan, ke Singosari itu Mapel ya gitu. Jadi rentetannya itu mengarahnya pada kerajaan Mataram kuno. Jadi pada era dulu Mataram Indonesia Nusantara ini pernah mengalami kejayaan di era Mataram. Pada eranya Wangsa Sanjaya dengan Wangsa Sailendra. Jadi runtuhnya kerajaan Mataram kuno dulu karena ada perebutan kekuasaan. Ya, lah apa namanya? Dulu kan berdirinya pertama Wangsa Sanjaya, yang kemudian disusul era Wangsa Sailendra. Nah, dari dua kerajaan, dua wangsa itu ada perbedaan. Ya, Sailendra menganut agama Buddha, sedangkan Sanjaya itu menganut Hindu. Lah pada kepemimpinan Rake Pikatan itu bersatulah ajaran Buddha dan Hindu ini menjadi Siwa Buddha. Nah, itu masa kejayaan. Jadi memang ada rentatannya dengan berdirinya Borobudur, Prambanan. Nah, itu Borobudur itu dulu kerajaannya Sailendra. Nah, jadi runtuhnya Mataram kuno itu akibat dari itu hampir sama kejadian kayak putra-putrinya Raden Wijaya yang akhirnya pertama diduduki Jaya Negara, terus kemudian direbut sama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ya, itu sama kejadian. Kalau di Mataram kuno lah namanya Samaratungga. Samaratungga itu kan anaknya
Raja Indra yang mendirikan Candi Borobudur, Wangsa Sailendra, raja pertama Wangsa Sailendra. Raja Indra punya anak Samaratungga, punya anak Pramodawardhani. Memang jadi pertama didirikan oleh Raja Indra, diteruskan oleh Samaratungga, diteruskan oleh Pramodawardhani. Waktu pendiriannya membangun Borobudur itu kan selama 100 tahun. Jadi itu diteruskan. Nah, pada saat Pramodawardhani inilah akhirnya Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani. Dengan Pramodawardhani itu dari Wangsa Sailendra. Sedangkan Rakai Pikatan dari Trah Wangsa Sanjaya. Akhirnya menikah. Dan kepemimpinan dari Sailendra atau Mataram kuno ini menjadi satu, dipimpin oleh yang namanya Rakai Pikatan. Akhirnya bersatulah ajaran itu menjadi Siwa Buddha. Jadi untuk merukunkan kembali, nah di saat eranya Rakai Pikatan ini dibangunlah kerajaan yang namanya Prambanan itu, berdirinya Candi Prambanan. Okay. Tetapi sebelum didirikan Candi Prambanan itu Rakai Pikatan membangunkan sebuah candi sebagai tanda cinta kasih pada Pramodawardhani, itu Candi Plaosan. Nah, sedangkan yang Candi Kalasan itu tempat pendarmaannya Dewi Tara. Dewi Tara itu ibunya Pramodawardhani. Jadi istrinya dari Samaratungga. Nah, terus Pramodawardhani kemudian di pendarmaannya ada di Candi Sojiwan. Jadi memang dari Candi Ijo, Kalasan, Plaosan, sama Sojiwan itu membentuk segitiga. Jadi Sojiwan itu berada di tengah-tengah dari 3 titik candi, dari Candi Ijo yang berada di daerah Gunung Kidul itu. Terus Kalasan sama Plaosan itu kalau digariskan itu nanti bisa dipaparkan ya, yang gambar dari saya itu dibentuk garis bahwa Candi Ijo di sisi selatan, Kalasan di sisi barat, Plaosan di sisi utara, dan tengahnya itu tepat berada di Sojiwan. Bisa dilihatkan itu. Bisa saya perlihatkan. Nah, jadi membentuk segitiga garis imajiner itu. Ya, Ya, itu sebenarnya yang bentuknya segitiga dan tengahnya Candi Sojiwan. Iya. Oke. Ya, nah akhirnya Pramodawardhani kan punya adik. Nah akhirnya nggak terima. Seharusnya kan anak laki-laki yang mendapat tahta ke Kaprajan atau raja lah gitu kan. Tetapi akhirnya kan Pramodawardhani yang mewakili dari Kaprajannya adalah suaminya, yaitu Rakai Pikatan. Terus akhirnya si Jayadewata lupa saya, adiknya Pramodawardhani itu sebenarnya Ratu Boko itu. Adik kandungnya akhirnya diusir itu dari situ. Balaputra Dewa itu. Ya, Balaputra Dewa. Iya. Balaputra Dewa itu adiknya Pramodawardhani. Iya. Nah, itu ya Ratu Boko itu dia mendirikan kerajaan di Ratu Boko, kerajaan Boko itu. Nah, akhirnya kemudian Balaputra Dewa kembali ke Sriwijaya, bergelar sebagai Raja Sriwijaya yang ke-11. Akhirnya dia mendapat kekuatan dari sana. Ini nanti berkaitannya dengan Merapi. Rentetannya ke Merapi. Iya. Dilanjut nggak apa-apa. Nah, jadi dari Balaputra Dewa ke Sriwijaya akhirnya menjabat sebagai Raja Sriwijaya ke-11. Akhirnya dia dapat kekuatan dari Sriwijaya. Akhirnya menyerang kembali sebagai rasa istilahnya penyesalannya dia kan terhadap Rakai Pikatan. Akhirnya menyerang kerajaan Rakai Pikatan yang ada di Prambanan itu. Nah, Prambanan kan sudah masuknya kan coraknya Siwa Buddha itu kan candinya. Nah akhirnya
terjadi huru-hara peperangan sampai digantikan oleh Dyah Balitung. Diteruskan lagi sama siapa saya lupa. Nah, di saat runtuhnya mulai karena pertikaian saudara perebutan kekuasaan itu, Mataram mulai mengalami kemunduran. Nah, di saat kemunduran itu semakin kesana semakin menjadi, ditimpalah bencana besar yang namanya bencana Merapi. Merapi itu duluan sangat ledakannya sangat luar biasa, hingga akhirnya tahta itu diambil alih sama terahnya Sanjaya, yaitu Empu Sendok. Nah, Empu Sendok kemudian memindahkan akhirnya karena sudah terjadi kekacauan yang ada di Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah itu, tambah bencana alam dari Merapi semua itu kejadiannya sangat besar sekali, Mahapralaya. Terjadilah Mahapralaya itu, akhirnya dipindahkan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur, yaitu daerah antara Jombang sama Nganjuk sama Madiun, sampai ke wilayah Batu Malang, sama Empu Supo kalau Malangnya itu yang tetengernya itu ada di Candi Sondoriti Batu. Itu utusan dari Empu Sendok, namanya Empu Supo. Nah, akhirnya disitulah berdirinya kerajaan Medang. Nah, Medang itu terpecah lagi menjadi kerajaan Kahuripan, terus kerajaan Jenggala akhirnya nurun ke Tumapel, Kahuripan nurunnya ke Kediri, sampai terjadilah peperangan lagi, terjadilah kerajaan Majapahit itu. Jadi memang semuanya itu rentetan dari terah turun temurun gitu kan, ribut terus masalah kekuasaan, belum nanti ditimpal oleh bencana alam. Nah, ini istilahnya dulu eranya Mataram kuno itu kesejahteraannya itu karena selalu ada pendekatan dengan Merapi, karena Merapi itu punya di sana tuh ada penguasanya. Itu belakang itu kan Merapi kelihatan ini. Nah, kurang adanya pendekatan dengan Merapi, akhirnya ya istilahnya ada kemurkaan dari Merapi itu, akhirnya meletus besar sampai mengalami keruntuhan dari kerajaan, karena kerajaan Mataram kuno itu dulu itu sangat gemah ripah loh Jingawi, penghasil padi yang luar biasa, karena memang wilayah Prambanan dan sekitarnya itu penghasil padi yang luar biasa, hijau-hijau sampai sekarang pun masih kan, walaupun sudah banyak berkurangan daripada, tapi dulu sangat hijau sekali daerah situ, karena memang daerah wilayah Merapi itu kan dulu mesti subur kan, kalau kena lava itu kan pasti daerah jadi subur daerah. Nah, akhirnya ya itu sudah dipindahkan. Nah, ini terjadi lagi di Mataram baru, Mataram sekarang, Mataram Islam sekarang. Dan ini sekarang juga Mataram condongnya ke Laut Selatan untuk ke Merapi, istilahnya pengabdiannya ke. Nah, ini Merapi akan murka lagi untuk yang kedua kalinya, untuk yang ditimpa oleh kerajaan Mataram. Pertama Mataram kuno atau Mataram lama, yang kedua Mataram baru ini, Mataram Islam. Kurang ada pendekatan dengan Merapi, penguasa Merapi. Nah, Merapi ini kan sebenarnya kan, jadi memang dari Candi Sojiwan, dari Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Ijo itu ada rentetannya. Dan Candi Ijo itu adalah portal menuju dimensinya Gunung Api Purba. Karena memang keberadaan Candi Ijo itu di bawah lereng Gunung Api Purba yang ada di Gunung Kidul itu. Nah, puncaknya kan di Bukit Ngelanggeran. Nah, itu
Kemarin saya ritual di sana pas malam purnama. Jadi gini, memang Merapi ini akan istilahnya duwe gawe gede, punya hajat besar. Nah, dalam waktu dekat atau masih lama? Ya antara 1 sampai 3 tahun lagi. Bisa jadi secara apa ya namanya, fullnya itu kan 1 sampai 2 tahun lagi, 3 tahun lagi lah. Tapi yang ini selama ini nanti akan aktif terus. Keaktifannya itu semakin bertambah hingga pada titik puncaknya. Karena memang itu juga bagian dari untuk membantu keseimbangan alam. Jadi dulu sebelum terciptanya Merapi, dulu kan ada di Gunung Jamur Dipa yang sekarang disebut Gunung Api Purba. Makanya sekarang sudah menjadi bebatuan. Dulu itu memang purbakala dari gunung berapi. Nah, akhirnya setelah bermiliar-miliar tahun di sana sudah nggak aktif, akhirnya membatu demi untuk keseimbangan alam. Akhirnya arah dari lava itu dimunculkan di Merapi sini. Nah, itu gunanya untuk membantu keseimbangan alam. Jadi Merapi ini anak gunungnya Gunung Api Purba. Itu lokasinya masih di itu Prambanan ke selatan. Oh. Iya, Prambanan ke selatan naik terus. Itu gunungnya itu kalau dilihat dari Google Map. Nah, itu kalau dari foto satelit itu gunungnya bentuk setrisula. Jadi memang kejadiannya itu besok lebih besar daripada kejadian di Mataram kuno, waktu kehancuran Mataram kuno. Nah, batas wilayahnya itu dari Kali Opak sama Kali Code. Nggak ngerti lah Kali Code. Nah, dari Kali Opak, Kali Code, dan sini Merapi, itu kan berbentuk angka V. Nah, itulah nanti akan menyobek Pulau Jawa. Jadi turun ke bawah menjadi lautan. Jadi itu yang mendasari sampai Mas Tinus akhirnya melakukan perjalanan spiritual. Iya, karena memang menangkap saya menangkap akan adanya suatu beliau-beliau yang Mahapralaya. jauh ya. Makanya kan itu hal yang terjadi itu terulang kembali. Makanya saya berkaitan berkeliling dari 7 candi itu, dari Candi Ijo pertama, Candi Kalasan, Candi Ijo, kemudian Plaosan, kemudian Sojiwan, terus diteruskan dari Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Borobudur. Nah, Candi Pawon ini adalah babat alasnya Wangsa Sailendra. Sebelum didirikan Mojopahit itu Pawon itu juga ada. Awalnya sebelum itu, waktu itu Raja Indra sebelum mendirikan Borobudur. Akhirnya dibuatlah kerajaan yang namanya Borobudur. Borobudur itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga di situ adalah kerajaannya Sailendra. Dan di Candi Mendut itu adalah sebagai pusat dimensi untuk menembus angkasa. Jadi jenengan kalau memasuki Candi Mendut itu bentuknya piramida, Pak. Atapnya itu bentuk piramida segitiga. Nah, itu dari sejak zamannya Yunani, Mesir, simbol piramida itu selalu ditujukan untuk menembus dimensi semesta. Dimensi bisa nyampe 7 sampai 9 pusat semesta. Nah, dulu beliau itu sangat luar biasa leluhur kita itu. Nah, itu memang kalau masuk di Candi Mendut itu bisa terhubung. Kalau kita bisa mendalami dengan tekun, dengan menjalankan proses spiritualitas kita, bisa sangat mudah sekali untuk bisa terkonek karena kalau di Borobudur kan sekarang sudah terlalu banyak terjamah oleh manusia kan. Kalau di Mendut kan jarang orang masuk ke dalam. Saya berdoanya setiap, jadi harus izin dengan kunci, harus apa ya namanya. Mungkin sebelum menceritakan lebih lanjut tentang perjalanan tadi,
apa awal mula itu ada istilah kayak perintah dari leluhur atau memang murni dari istilahnya dari diri pribadinya Mas Dinus? Kalau saya enggak, bukan keinginan saya. Ada perintah? Ya, beliau-beliau yang kan kalau saya kan sudah terbiasa dengan komunikasi dengan entitas-entitas. Ya, mungkin bisa diceritakan ini perintah dari beliau itu siapa yang ngasih perintahnya Mas Dinus? Yang utama adalah Dahyang Tanah Jawi. Kalau Dahyang Tanah Jawi ya titisan Sang Hyang Ismaya, yaitu yang Sabdo Palon. Nah itu yang utama, yang paling punya hajat itu. Karena apa? Yang namanya Jowo itu suatu negeri yang sangat wingit, ya kan. Percaya nggak percaya, tapi beliau energinya ada. Kalau di dalam mungkin Cina atau apa itu namanya Dewa Bumi, kalau Sang Hyang Ismaya, ya kan. Nah itu sebenarnya kalau cara bahasa saya itu energi bumi itu sendiri, tetapi leluhur kita itu menvisualisasi dan bisa mengambil dari sosok yang namanya diberikan gelar yang Sabdo Palon, ya kan. Sabdo itu kan sabda dari istilahnya ucapan Tuhan, ya kan. Palon itu ibaratnya itu ya sudah menjadi kemutlakan, tidak bisa tankan wah orang tidak bisa di. Kalau sudah yang Sabdo Palon bilang gini. Jadi waktu kemarin saya itu ritual di pas malam purnama, malam Senin kemarin ini hingga sampai sekarang di sini kan, pas bulan purnama saya memang disuruh beliaunya untuk ritual di sana. Untuk ya kan tidak semua orang ya bisa terhubung dengan dimensi-dimensi kan, dimensi semesta ini ada berapa lapis. Betul. Harus bisa menembus atmosfer kan, angkasa, angkoso kan. Ya, itu harus karena selama ini apa yang namanya bumi ini terselimuti energi kegelapan yang sudah semakin banyak, ya kan. Semakin kesini kan energi bumi ini kan akhirnya tertutup aura kegelapan. Nah, ini harus dibuka celah satu persatu dari stasiun energi, misalkan dari candi-candi termasuk itu kan, itu harus dibuka. Karena keahlian kayak gini kan nggak semua orang bisa, tidak semua spiritual juga bisa kan dulu kan. Jadi harus punya keahlian yang bisa terhubung ke sana. Saya pun kalau nggak dibantu sama beliau nggak bisa apa. Cuma manusia biasa, ya kan. Nah itu bisa nanti kalau terhubung. Nah ini kan satu cahaya, dua cahaya, tiga cahaya, ratusan cahaya dibuka. Ini kan akan terkoneksi semua. Nah semesta ini akan melakukan yang namanya vibrasinya kan akan energinya kan terbangun kembali sedikit demi sedikit. Nah akhirnya kan tersalurkan oleh para orang yang terbangkitkan, itu efek dari itu juga bisa alam memasuki alam bawah sadar. Akhirnya kok aku tiba-tiba pengen belajar spiritual, kok tiba-tiba suka hal yang lampau-lampau. Itu mereka tersentuh atau wong Jawa ngarani kesawap kesawap energi dari sana. Ada pemicu ya. Akhirnya kesetrum lah, kesetrum energinya gitu. Ya, pengaruhnya juga di situ juga. Nah, semakin satu, nah itu kan makanya saya ke Gunung Api Purba. Nah, Gunung Api Purba itu ibunya dari Merapi. Jadi sebelum Merapi punya hajat besar di gawe gede, harus dapat restu dari ibunya yang namanya Gunung Api Purba. Kemudian saya kan muncak dulu ke puncak Nglanggeran yang ada di Gunung Api Purba, bisa dilihat di YouTube kan, puncak Nglanggeran, Gunung Api Purba Nglanggeran ada itu. Nah, saya mengambil batu tirta tanah untuk dihaturkan ke Merapi sebagai tanda restu dari seorang ibu. Nah, akhirnya saya bawa tirta batu sama batu, tanah sama air untuk diaturkan ke Merapi. Kemarin saya ke Kaliurang dan saya melakukan ritualnya di
Telogo Muncar, itu di daerah Kaliurang. Jadi mentok itu memang daerah untuk pendakian ke Merapi. Nah di situ saya ritual di malam Selasa kemarin jam 9 malam. Lah pas bertepatan itu jam 9 tepat saya mulai doa, tiba-tiba ada batu besar jatuh. Bisa diambilkan Mas. Nah itu batunya nah ini simbol ya Gunung Merapi. Nah karena ini kan sana barat ya, sana timur, utara, selatan, utara. Nah gunung berapi itu sebenarnya menghadapnya ke gunung api purba, ke ibunya. iya. Dan saya waktu itu di puncak Ngelanggeran, di Telaga Muncar itu menghadapnya ke Merapi, arah ke sana. Nah kebetulan di sana itu tebingnya itu menghadapnya ke sana, arah gunung api purba. Saya turun ke sana itu juga dadakan, hanya menggunakan naluri. Itu di luar rasa loh Pak, tapi naluri. Karena naluri kan sudah menyatu dengan alam. Kalau rasa kan masih meraba-raba. Refleks naluri. Jadi ini jatuhnya gini, hampir menjatuhi rekan kami, teman yang ikut ritual itu di depan tepat jarak setengah meter. Dua dari itu tebingnya setinggi kurang lebih 100 meter. Itu kalau mending segini nih bani kepala apa gak hancur gitu. Iya kan. Nah batu ini kan menghadapnya ke arah gunung api purba. Nah otomatis sana itu kan gunung barat daya. Nah lucunya ini ada lubang di sisi barat daya. Ya kan, ini barat daya. Dan kemudian suatu kejadian nanti Merapi ketika ada guru-guru besar. Nah kebetulan pas jatuhnya batu ini pecahnya di ujung. Nah gini. Jadi besok guru-guru besar ini Merapi kejadian. Dia. Nah ini sangat memuntahkan lahar yang sangat luar biasa. Suatu ketika ini bukan menakut-nakuti ya, karena ini buat antisipasi kita biar mental kita, jiwa kita harus persiapkan dengan membangun spiritualitas kita. Pembangunan jiwa kita harus lebih ada pendekatan dengan alam. Nah, makanya gunung berapi selalu memuntahkan di arah barat daya. Ini pun posisinya di barat daya, Pak. Sana barat kan, ini kan geser, posisinya tepat. Dan Merapi itu sebenarnya menghadap ke gunung api purba. Nah ini duer. Nah, ini mau berdoa itu jam 9.21.00 malam itu, malam Selasa kemarin. Dan di jam 9:24 langsung terjadi luncuran lahar yang sangat luar biasa di Merapi. Jadi jam 9.00 itu ini jatuh. Jadi begitu mulai tepat doa, mau mulai doa, ini jatuh. Terus jam 9.24 terjadi banyak luncuran lahar yang sangat bervolume yang banyak sekali. Nah akhirnya ini menjadi kode dari alam. Memang alam itu kalau membeli kode seperti ini. Duel. Nah ini jatuhnya begini. Jadi tuak. Dilalah ya orang hilang, nggak ambiar gitu loh. Pecahnya cuma gini, dan ini lubangnya di sini, barat daya. Nah sekarang yang terjadi ini baru lubang kecil, segini. Nah kalau bagaimana? Nah, keadaan Merapi yang sekarang itu memang ada ya sekarang. Iya. Lubangnya kalau ada. Digambarkan ya segini aja gedenya. Dan ini kalau yang lubang segini kok nggak luar biasa, gitu kan. Jadi kayak ujungnya dari Merapi itu kayak kepapras. Dulu kan gunung api purba itu kan juga tinggi. Nah itu sekarang jadi pendek. Oke. Mengenai tadi setelah Mas Tinus jabarkan tentang akan adanya bencana tadi, dijelaskan sama Mas Tinus kan antara Kali Opak sama Kali Tode. Iya. Jadi radius di luar itu, jadi mungkin terbilang relatif aman berarti.
Hanya yang antara Kali Opak dan Kali Code aja yang Iya, kiranya itu. nanti akan Itu mendapatkan dampak yang mungkin agak lebih pahalanya parah ya. tadi, iya. Jadi gini Pak, kan Kali Code itu kan suatu kata yang sering dikatakan oleh Bathara Narada kalau di nonton wayang itu. Kali apa? Pak Pong Kali Code sapa sing gawe. Itu kan kalau di dalam ada sejarahnya itu kan Gumur Jamur Dipa atau Gunung Api Purba itu. Dulu terus dipindahkan ke Merapi, ya kan? Untuk membantu keseimbangan alam, menjaga keseimbangan bumi Pulau Jawa. Membantu keseimbangan Pulau Jawa. Lah di situ ada dua empu lah, namanya Empu Pamadi sama empu satunya siapa itu? Satunya apa gitu? Lupa. Empu Rama. Nah, Empu Rama, Empu Pamadi sama Empu Rama. Lah beliaunya itu nggak mau, disuruh pergi. Akhirnya pertempuran Bathara Narada sama dua empu itu tadi, empu keris itu nggak mau. Nah itu simbol bahwa empu itu kan pembuat pusaka. Artinya pusaka itu kan suatu senjata yang buat jimat asila itu buat kekuatan gitu kan, yang dibuat dari api, baranya api. Nah, akhirnya ditimbun sama dari Gunung Api Purba yang namanya Jamur Dipa itu kan. Ceritanya kan dipindah ke utara, arahnya utara agak ke barat sedikit kan gitu kan. Akhirnya dua empu itu ditimbun oleh Gunung Merapi, ya kan. Tapi kan itu kan siloka, nggak mungkin kan gunung muncul dari atas, otomatis kan tekanan dari lava dari bawah terbentuk. Nah itu ada suatu kata istilahnya, kalau bahasa manusianya lah ya. Kalau dibicarakan bahasa alam mungkin agak sulit diterangkan ya. Kalau bahasa manusianya itu Empu Pamadi, Empu Rama itu kayak punya sumpah gitu. Yo di ning kono ditimbun di situ ning duwe kowe kudu iso manembah, harus bisa mengaturkan persembahan ke Merapi. Jika manakala suatu kerajaan, tapi kalau ketika manembah nanti akan diberikan kesejahteraan. Tetapi manakala yang disejahterakan itu melupakan, nah nanti akan menjadi musibah untuk wilayah tersebut. Dan itu pernah terjadi di Mataram kuno, dan sekarang akan dimulai lagi di Mataram baru karena condong ke selatan. Harusnya seimbang antara selatan dan utara, karena kan Jogja itu kan tengah-tengahnya kan antara Merapi dan Parangkusumo gitu, Parangtritis, Parangkusumo. Ya kalau ditarik garis lurus juga ya bisa itu ya. Iya, memang itu ada suatu perjanjian di situ. Iya, berarti intinya nanti dari awal tadi perjalanan sampai akhirnya terakhir mestinya mendapatkan suatu pesan dari alam bahwa Merapi itu akan melakukan duit gawe gede. Iya. Dan itu disimbolkan oleh jadi kalau di dalam dalam dunia kadewatan itu disimbolkan Bathara Ganesha. Bathara Ganesha itu simbol perang, karena Bathara Ganesha itu dewanya, panglimanya para dewa. Ketika Ganesha itu nongol, berarti akan suatu peperangan. Bukan berarti perang kayak itu enggak, tetapi untuk mencapai keseimbangan alam itu tadi. Jadi kalau memang sekarang keadaan di alam semesta ini terjadi ketidakseimbangan yang jelas nanti dibutuhkan intinya kan Pulau Jawa kan, Pulau Jawa, keseimbangan Pulau Jawa. Oke, saya menangkap di sini karena ketidakseimbangan itu apa penyebab dari faktor mungkin orang Jawa sekarang sudah lupa. Orang Jawa hilang orang Jawa sudah lupa dengan Jawanya dan sudah tidak nguri budaya lagi. Sudah tidak menghormati alam. Oke. Ya kan. Jadi ini sebenarnya suatu penghormatan ke alam itu juga sudah berkurang karena sudah pada terjadi egoisme, individualisme kan. Zaman sekarang kan sing dipikir sing penting sing mangan opo kan gitu. Tetapi kita
banyak orang yang lalai bahwa kita itu hidup dari alam juga kan. Karena gini Pak, Pulau Jawa ini kan tempat pertemuan 3 lempeng dunia. Pertama Indo-Eurasia, Indo-Australia, sama lempeng Indo-Pasifik. Nah, di Jawa inilah menjadi pusat lempeng dunia. Jadi kalau ada apa-apa di Pulau Jawa, bumi meledos. Ya gitu loh. Jadi kalau Pulau Jawa aman-aman saja, bumi juga aman-aman saja. Maka dibilang Pulau Jawa itu pusarnya bumi. Disitulah lahirnya tuh, ibaratnya gitu loh. Pusarnya kita kan lahirkan dari pusar kita lahir dari situ. Jadi ini secara geologisnya itu memang Pulau Jawa itu pusat sesar dunia. Jadi kalau ada apa-apa terjadi di Pulau Jawa ini pengaruhnya dunia. Gitu loh. Oke, ya, kan? Sekarang mungkin saya agak geser dikit ya, yang dari tadi masalah sejarah dan sebagainya. Mungkin saya mau geser tentang tadi masalah pusar bumi. Tapi kan bisa, misalnya ada orang dari pihak lain, bukan orang Jawa. Kalau Jawa mengklaim ini sebagai pusar bumi, mungkin mereka juga nggak terima. Karena mereka juga mengklaim, bukan, pusar bumi ada di sini, di tempatku, di sana, kan bisa jadi. Terus apa yang bisa istilahnya menguatkan klaim Anda tadi kalau Jawa itu pusar bumi? Ya, ini kan orang kan kadang-kadang bicaranya perspektif ya. Makanya kan namanya pengetahuan. Artinya pengetahuan kan diambil dari kata tahu, tahuan, weruh, mengerti. Makanya banyak-banyak makan tahu biar mengerti. Ya kan? Itu kalau dalam bahasa Jawa, ilmu Jawa ini ilmu kasunyatan. Ibaratnya gini, jangan menyebut Tuhan kalau belum pernah lihat Tuhan. Ya kan? Zaman sekarang banyak orang debat Tuhan tapi belum pernah melihat Tuhan itu sendiri. Kan aneh. Jadi akhirnya mereka mendebatkan angan-angan. Iya kan? Makanya kan ilmu Jawa ilmu kasunyatan. Zaman dulu ya, eranya leluhur, ojo sekali-sekali kuwi debatno Gusti atau Tuhan, ngomongin babakan Tuhan nek durung weruh dhewe. Nah gitu kan. Zaman sekarang sidik orang bilang sidik-sidik ngebuk Tuhan, sidik-sidik ngomong Tuhan. Nah, apakah sudah pernah lihat Tuhan itu sendiri? Sidik-sidik mau berbicara masalah kebenaran menyalahkan orang lain. Ya kan? Padahal kebenaran parameter manusia sekarang sudah beda kan gitu kan. Maka itu sebenarnya kayak misalkan ada orang bicara Tuhan, apa wis tahu baru. Nah gitu. Kalau orang Jawa tidak ada yang mustahil. Makanya ada istilah ngilmu sangkan paraning dumadi iki ben weruh Gusti satu. Makanya kan ada istilah mantra Jawa sangkung dasukmo-sukmo kang ana sanjabaning wayangan sira aja ngaling-alingi aku arep ketemu kadangku kang sejati. Lah kadangku kang sejati itu kan sedulur kita manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Ketika kita menemukan diri kita sejati, berarti kita menemukan disitulah perwujudan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Caranya ini ya kan, Tuhan itu kan sifatnya asih, penuh belas asih, tidak pernah sifat asih itu kan nggak pernah menyalahkan orang, gitu. Selalu mempunyai jiwa yang lapang, berjiwa yang bijaksana, pemikiran yang luar biasa, perasaan yang halus, tingkah lakunya juga santun, ya kan? Ketika kita bisa menemukan Gusti yang sejati, maka kita bisa mengontrol segala apa yang menjadi pikiran kita, hati kita, perbuatan kita maupun ucapan kita. Itulah yang namanya manunggaling kaulo. Arti dari manunggaling kaulo lan Gusti, artinya manunggal itu akan menyatu sifat dengan sifat Tuhan itu sendiri. Karena di mana tempat letak Tuhan itu berada di surga. Nah, cari ini ngomong apa itu surga? Surga itu adalah kedamaian. Kalau kita bisa belum menempatkan kedamaian di dalam diri kita,
berarti kita belum bisa memberikan ruang untuk Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita bisa menempatkan ruang kedamaian di dalam diri kita, disitulah Tuhan akan menampakkan wujudnya sebagai diri kita sejati. Maka dibilang ingsun hono aku, ing dalam sun diri, ya kan. Hono ada, aku a artinya agung, moho ku itu kuasa, artinya ingsun hono aku, di dalam diri ada maha kuasa, gitu. Iya. Artinya semua apa yang jadi kesejatian diri kita itu adalah manifestasi dari Tuhan. Nah, Tuhan itu agar kita terletakkan dari Tuhan itu, maka ciptakanlah kedamaian di dalam diri kita melalui ucapan kita, tingkah laku kita, rasa kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita yang penuh dari kesatuan pikiran, hati, perbuatan, ucapan. Itu yang disebut jiwa.